Setelah aku mengganti spray ranjang di kamar utama, aku iseng turun ke gudang kecil di bawah tangga. Berniat sekalian mencuci spray cadangan yang sudah lama tidak dipakai. Di pojokan, ada ranjang lipat yang selama ini hanya disebut-sebut suamiku sebagai tempat tidur darurat kalau ada tamu jauh. Saat ku tarik ranjang itu keluar dan kubuka pelan-pelan, hidungku tiba-tiba dihantam wangi parfum lembut yang asing sekali. Bukan wangi sabun cucianku, bukan juga wangi parfumnya suamiku. Lalu, di sela-sela lipatan kasur yang kusam, aku melihat selembar kain rendah berwarna merah muda yang aku yakin betul tidak pernah kami beli. Sebelum aku membuka seluruh kisahnya, silakan tekan like dan subscribe agar aku bisa terus membawakan cerita seperti ini untuk kalian. Tulis juga dari daerah mana kamu menonton. Aku selalu penasaran dari mana saja kalian yang mendengar ceritaku malam ini. Namaku Rika. Sudah beberapa tahun aku tinggal di rumah kecil 2 lantai ini bersama suamiku, Faris, dan anak kami yang masih duduk di sekolah dasar. Dari luar, rumah kami terlihat biasa saja. Cat krem yang mulai pudar, pot tanaman di teras, dan suara televisi yang hampir setiap malam menyala di ruang tengah. Tidak ada yang akan mengira, di bawah tangga sempit dekat dapur, ada sebuah gudang kecil yang pintunya selalu dikunci, yang selama ini disebut-sebut sebagai tempat menyimpan barang-barang tak terpakai. Gudang itu sempit, hanya muat 1 orang dewasa, berdiri tegak dengan sedikit ruang untuk bergerak. Di dalamnya ada kardus-kardus bekas, koper tua, beberapa dus berisi mainan anak yang sudah jarang dipakai, dan 1 ranjang lipat yang sejak pertama kali kami pindah, selalu jadi milik Faris. Katanya, ranjang itu warisan dari rumah orang tuanya. Dulu sering dipakai untuk menampung tamu kalau ada keluarga jauh datang menginap. Ranjang ini jangan sering-sering kamu buka ya. Begitu katanya suatu hari sambil menaruh gembok kecil di pintu gudang. Biar aku saja yang urus gudang. Kamu nanti kalau masuk malah berantakin semua, capek sendiri. Waktu itu aku tertawa kecil, menganggapnya bercanda. Aku tidak terlalu mempermasalahkan kunci di pintu gudang. Toh, aku juga sibuk dengan dapur, cucian, dan urusan rumah tangga lain. Kalau butuh sesuatu, aku tinggal minta Faris ambilkan. Rasanya praktis saja, dulu. Tapi beberapa bulan terakhir, rasanya ada yang berbeda. Faris makin sering menghabiskan waktu sendirian di rumah, dengan alasan butuh ketenangan untuk bekerja. Kadang hari Sabtu ia memintaku mengajak anak main ke rumah neneknya, atau izin pergi ke rumah saudara, sementara ia sendiri memilih tinggal di rumah. Kamu sama Dimas main ke rumah mama saja, ya, katanya. Aku mau beresin barang di gudang. Sudah lama tidak disentuh, takut ada tikus. Kamu kalau ikut malah bersin-bersin nanti. Awalnya, aku nurut. Kupikir memang bagus kalau gudang dibersihkan. Tapi lama-lama pola itu terasa aneh. Setiap kali aku pulang, Faris selalu bilang, sudah lelah beres-beres. Padahal ketika aku intip dari pintu yang setengah terbuka, isi gudang tampak sama saja. Ranjang lipat itu tetap bersandar di dinding. Kardus-kardus juga masih di tempatnya. Satu-satunya perubahan hanyalah kadang dari arah situ ada wangi yang berbeda. Pernah suatu malam aku turun ke dapur untuk mengambil air. Saat melewati pintu gudang, aku menangkap wangi parfum lembut, manis, bukan wangi pengharum ruangan murah yang biasa kupakai di kamar. Wangi itu mengambang tipis di udara, bertabrakan dengan bau bawang goreng yang masih tersisa dari makan malam. Aku sempat berhenti, menempelkan telinga ke pintu. Tapi tidak ada suara apa-apa. Faris sudah tidur di kamar, Dimas pulas memeluk boneka kesayangannya. Aku menggelengkan kepala, mengira mungkin itu hanya bau sabun cuci baru yang dibeli Faris tanpa ku ketahui. Aku menelan kecurigaan itu, seperti menelan sedikit nasi yang terlalu keras. Tidak enak, tapi masih bisa dipaksa. Suatu kali, tanpa sengaja, aku menemukan kunci kecil di saku celana Faris saat akan memasukkannya ke keranjang baju kotor. Kunci itu tidak mirip kunci pintu utama atau kunci pagar. Bentuknya kecil dengan gagang bulat.
Kunci gudang. Aku sempat ragu, tapi akhirnya kusimpan di laci dapur, di antara sendok garpu. Tidak kukembalikan ke celananya. Aku titip kunci di kamu saja ya, Rick, kata Faris beberapa hari kemudian sambil membuka laci dapur, menemukan kunci itu. Tapi jangan sering-sering buka gudang. Banyak barang yang kalau jatuh bisa bahaya buat Dimas. Aku mengangguk waktu itu, tapi di dalam hati aku sudah menandai kalimatnya. Semakin dilarang, rasanya semakin ingin tahu. Hari itu, alasanku untuk masuk gudang datang dengan sendirinya. Siang sebelumnya, ibuku menelepon dan bilang, ingin menginap 1 malam karena besok pagi ada urusan di kota kami. Kalau ibu nginap, tidak enak kalau tidur di lantai, kataku pada Faris. Aku mau pakai ranjang lipat di gudang itu ya, kasih spray yang bersih. Faris sempat terdiam sepersekian detik sebelum menjawab, ya sudah, nanti aku saja yang siapin. Tidak usah, sahutku cepat. Aku bisa sendiri. Sekalian aku bersihkan gudangnya. Sudah lama banget tidak disentuh. Ibu juga alergi debu. Ia menatapku, seperti sedang menimbang. Ya sudah, nanti aku turun tangan soal yang berat-berat saja, katanya akhirnya. Tapi aku menangkap sesuatu di matanya. Kegelisahan kecil yang ia tutupi dengan senyum tipis. Begitu Faris berangkat kerja sore itu, aku menunggu sampai suara motornya hilang di ujung gang. Ibu belum datang, Dimas sedang tidur siang di kamar. Rumah dalam keadaan sepi. Aku berjalan ke dapur, mengambil kunci kecil dari laci, dan berdiri di depan pintu gudang. Untuk sesaat, aku ragu. Entah kenapa, pintu kayu itu terasa seperti batas antara hidupku yang selama ini kuanggap biasa-biasa saja, dengan sesuatu yang mungkin tidak akan bisa kuubah lagi setelah kubuka. Tapi rasa ingin tahuku sudah terlalu penuh. Aku memasukkan kunci ke lubang, memutarnya pelan. Pintu terbuka dengan bunyi berdecit halus. Udara gudang yang lembab menyambutku, bercampur bau karton tua dan itu lagi. Wangi parfum lembut yang manis menempel samar di udara sempit. Aku menyalakan lampu kecil di atas, lalu melangkah masuk. Ranjang lipat itu bersandar di dinding seperti biasa. Ada beberapa kardus di bawahnya, koper tua di samping. Aku menyibak beberapa barang kecil, menarik ranjang itu keluar pelan-pelan. Besi-besinya berderit, debu tipis beterbangan. Tapi di sela-sela bau apek itu, wangi parfum perempuan makin jelas. Dengan hati-hati, aku meluruskan ranjang lipat itu hingga terbuka penuh. Kasurnya masih terbungkus spray lama bermotif kotak-kotak, yang aku tahu betul tidak pernah kupakai di kamar manapun. Tangan kananku menyusuri permukaan kasur, merapikan spray yang agak kusut di bagian tengah, seolah pernah ada yang berat duduk atau berbaring di sana. Lalu aku merasakan sesuatu di bawah telapak tanganku. Tonjolan kecil, bukan besi, bukan lipatan kasur. Aku mengangkat sedikit spray itu, dan di sanalah mataku menangkapnya. Sebuah kain rendah tipis berwarna merah muda, terlipat setengah, dengan motif yang jelas bukan selera atau ukuran tubuhku. Kain itu sangat pribadi, terlalu pribadi untuk bisa dikira sebagai serbet atau keset lama. Jantungku berdegup keras. Aku menarik kain itu dengan 2 ujung jariku, seolah takut tersetrum. Di saat yang sama, aku melihat ada sesuatu lain menyembul dari sela kasur dan rangka besi. Ujung kotak kecil berwarna hitam, seperti kotak parfum atau kosmetik. Dan ketika kuangkat sedikit kasur itu, ada kilatan botol kaca bening kecil berlabel asing. Wangi manisnya langsung menyerbu hidungku. Itu bukan parfumku. Itu parfum perempuan lain yang entah sejak kapan tinggal di gudang rumahku. Untuk beberapa detik, aku hanya berdiri mematung di ruang sempit itu, memegang kain rendah dan menatap botol parfum seolah mereka bisa bicara. Gudang kecil di bawah tangga yang selama ini kupikir cuma berisi kardus dan barang tak terpakai, tiba-tiba terasa seperti ruangan lain yang tidak pernah kusinggahi dalam pernikahanku. Ruangan di mana aku tidak diundang,
Tapi ada perempuan lain yang jejaknya tertinggal lebih kuat daripada bau sabun cucianku di kamar atas. Pelan-pelan, aku mengembuskan napas, mencoba menata ulang logika. Mungkin ini peninggalan pemilik rumah lama, pikirku. Mungkin dulu ada orang lain yang tinggal di sini dan lupa membersihkan gudang. Tapi secepat itu juga pikiranku membantah. Spray ini jelas bukan spray tua. Kain rendah ini masih lembut, bukan kaku berlendir debu. Parfum ini, dari wanginya saja aku tahu, tidak mungkin sudah bertahun-tahun tinggal di sini. Terlalu segar, terlalu baru, terlalu berani. Perlahan, aku turunkan kasur ranjang lipat itu sedikit lagi. Di bawahnya ada kotak hitam yang tadi sempat kulihat ujungnya. Kutarik keluar. Di dalamnya, selain botol parfum kecil, ada beberapa benda lain yang membuat tengkuku meremang. Sepasang pakaian tidur tipis dengan model yang tidak pernah berani kubeli untuk diriku sendiri. Sebuah lipstik merah menyala, dan bungkus kosong sebuah produk dewasa yang namanya sering hanya disebut setengah bercanda di grup ibu-ibu, lalu cepat-cepat dihapus. Aku memejamkan mata. Ruang gudang tiba-tiba terasa lebih sesak. Di dinding sempit ini, aku biasanya menempelkan rak untuk menyimpan mainan Dimas yang sudah ia tinggalkan. Tapi ternyata Faris memilih memanfaatkan celah di bawah ranjang untuk menyimpan kehidupan yang tidak pernah dibicarakannya di meja makan. Tangan kiriku refleks menyentuh perut, padahal tidak ada apa-apa di sana. Hanya kebiasaan lama menenangkan diri setiap kali cemas. Tenang, Rick, bisikku pada diri sendiri. Jangan langsung meledak. Kamu butuh kepala dingin untuk sesuatu sebesar ini. Pelan-pelan, aku memasukkan lagi benda-benda itu ke dalam kotak, menyusunnya seperti semula. Botol parfum kutaruh kembali di posisi miring. Kain rendah kulipat sekadarnya dan kucelipkan tepat di tempat tadi. Spray kutarik lagi menutup kasur, seolah tidak pernah ada yang disentuh. Sebelum lampu gudang kumatikan, aku sempat menoleh sekali lagi ke ranjang lipat itu. Rasanya seperti menatap panggung kecil yang sudah berkali-kali dipakai tanpa penonton yang sah. Begitu keluar dari gudang, aku mengunci pintu dari luar dan menyimpan kuncinya di saku. Tanganku masih gemetar saat berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air. Air itu kuteguk cepat, tapi rasa sesak di tenggorokanku tidak ikut hilang. Sore itu, sebelum ibu datang, aku sempat duduk di tepi ranjang kamar utama, memandang langit-langit sambil memutar ulang banyak hal di kepala. Wangi parfum asing yang pernah lewat di lorong. Cara Faris melarangku sering buka gudang. Alasan-alasan lembur di rumah sendirian tiap akhir pekan. Dan tiba-tiba saja, beberapa potong adegan yang dulu kupikir tidak penting, kini muncul ke permukaan. Pernah satu kali, aku pulang lebih cepat dari biasanya karena urusan di luar batal. Saat itu Faris bilang, ia akan lembur di rumah. Ponselnya tidak terlalu aktif, tapi aku tidak mencurigai apa-apa. Begitu sampai di depan pintu, aku mendengar suara seperti langkah yang tergesa. Waktu aku masuk, Faris muncul dari arah dapur, mengelap keringat di dahi. Nafasnya sedikit terengah. "Loh, sudah pulang?" tanyanya, seolah kaget. "Urusan cepat, Mas," jawabku waktu itu. "Kamu dari mana? Kok basah keringat?" Dia tertawa kecil. "Dari gudang. Tadi beres-beres angkat-angkat dus. Engap." Aku tidak memikirkan lebih jauh. Aku cuma melihat kaosnya agak kusut dan ada bau wangi lembut yang tidak terlalu kuat, bercampur dengan bau tubuhnya. Aku mengira itu sisa pengharum ruangan. Hari ini, memori itu muncul lagi dengan warna berbeda. Ketika ibu akhirnya datang menjelang maghrib, aku sudah memutuskan satu hal. Malam ini, aku tidak akan langsung mengamuk. Aku akan lihat dulu bagaimana Faris bereaksi kalau nanti aku menyebut soal ranjang lipat. "Ibu nginap di kamar Rika saja. Tidak apa-apa?" tanyaku, mencoba terdengar biasa. "Aku sama Dimas bisa di kamar sebelah. Sempit-sempit, tidak apa." "Apa?" "Ibu tidak enak," sahutnya. "Kalau ada ranjang cadangan, ibu pakai itu saja." Aku tersenyum kecil. "Ada, Bu.
Tapi ranjangnya belum sempat aku beresin. Gudangnya berantakan sekali. Biar besok pagi saja aku tata. Kami makan malam bersama, mencoba membangun suasana normal. Faris pulang sedikit lebih larut dari biasanya. Ketika ia masuk rumah dan melihat ibuku ada di meja makan, ia sempat terlihat tercekat sepersekian detik sebelum kembali tersenyum. "Wah, ibu menginap?" tanyanya. "Iya," jawab ibuku. "Besok pagi ada urusan di kota ini, biar tidak bolak-balik dari kampung." Faris mengangguk, lalu melirik ke arahku. "Ranjang lipat di gudang sudah kamu siapin?" tanyanya enteng, seolah pertanyaan itu tidak membawa apa-apa. Aku menatapnya lurus. "Belum," jawabku. "Hari ini aku cuma sempat buka gudang dan tarik ranjangnya keluar. Banyak debunya. Aku belum cuci spray." Ada sesuatu yang lewat di wajahnya, cepat sekali. "Loh, kamu buka gudang sendirian?" "Iya, kan kita sepakat aku beresin kalau mau dipakai ibu," sahutku. Masalahnya, pas aku buka ranjang lipatnya, aku cium wangi parfum yang bukan parfumnya Mas. Bukan parfumku juga. Aneh, ya, gudang bisa wangi begitu. Ibu mengangkat wajah, menatap kami bergantian. Mungkin dari tetangga, komentarnya singkat. "Apa ya, Bu?" Aku tidak mengalihkan pandanganku dari Faris. Soalnya, selain wangi parfum, aku juga menemukan kain rendap perempuan warna merah muda terselip di kasur. Ukurannya jelas bukan punyaku, dan aku yakin kita tidak pernah beli itu. Sendok di tangan Faris terhenti. Ia menaruhnya perlahan di piring. "Kain rendah apa?" tanyanya, mencoba terdengar tenang. "Pakaian dalam perempuan," jawabku apa adanya. "Mas tahu itu punya siapa?" Suasana meja makan berubah dingin. Ibu meletakkan gelasnya. Wajahnya berubah kaku. Faris memejamkan mata sebentar, lalu membuka lagi, menatapku dengan sorot yang sekarang mulai defensif. "Kamu ini ya, Rick," katanya pelan tapi tajam. Sekali lihat barang asing, langsung berpikir yang tidak-tidak. Gudang itu bekas tempat barang-barang dari rumah lama. Bisa saja itu peninggalan pemilik dulu. Kenapa otakmu langsung lari ke arah situ? Aku tertawa pendek, pahit. Kalau itu peninggalan pemilik lama, kenapa kainnya masih bersih, parfumnya masih wangi, dan kotak hitamnya masih rapi di bawah kasur? Pemilik lama kita keluar dari rumah ini berapa tahun lalu, Mas. Parfum tidak akan segar selama itu. Faris tampak mulai gelisah. "Kamu sudah bongkar sampai bawah kasur." "Kalau aku tidak bongkar sampai bawah kasur, aku tidak akan tahu bahwa di sana ada kotak berisi parfum perempuan, lipstik merah, dan satu bungkus kosong barang dewasa, yang bahkan namanya saja aku segan sebut di depan ibu," sahutku tajam. "Dan semua itu bukan milikku." Ibu menghela napas berat. "Rika, jangan bicara hal-hal begitu di depan ibu," tegurnya. "Ini rumah, bukan tempat kalian buka aib sendiri." "Aib, ini bukan aku yang buat, Bu," balasku pelan. "Aku hanya menemukan sampah yang disembunyikan di bawah ranjang lipat di gudang rumahku sendiri." Faris menggeser kursinya, tubuhnya condong ke depan. Sudah. Kamu jangan lebay. Bisa jadi itu punya tamu lama sebelum kamu perhatikan gudang. Kamu juga jarang turun ke sana. Tiba-tiba sekarang sok tahu semua isi gudang." Aku menatapnya, kali ini tanpa berkedip. Tamu mana yang bawa pakaian dalam rendah, parfum, perlengkapan dewasa, lalu menyimpannya rapi di kotak hitam di bawah ranjang dalam gudang, Mas? Tamu rumah atau tamu hidupmu? Ibu menepuk meja kecil. "Kalian ini, jangan bertengkar di depan ibu dan anak. Dimas bisa dengar. Rika, kamu sebagai istri jangan gampang menuduh. Laki-laki itu kalau ditekan terus, cari pelarian beneran nanti." Kalimat itu menamparku dari arah yang lain. "Jadi menurut ibu, ini belum pelarian?" tanyaku lirih. Berarti ibu sudah tahu Faris seperti apa. Sorot mata ibu bergerak cepat, menghindari tatapanku. "Ibu tidak bilang begitu. Ibu hanya tidak mau kamu membesar-besarkan hal yang belum jelas. Kalaupun ada kesalahan, tugas istri itu menutup, bukan membukakan di depan orang."
Aku terdiam sejenak. Tugas istri menutup. Kata-kata itu sudah sering kudengar, tapi malam ini rasanya berbeda. Menutup sampai kapan? Sampai ranjang lipat di gudang penuh jejak perempuan lain. Sementara aku masih sibuk mengganti spray di kamar utama dengan tangan gemetar. Baiklah, kataku akhirnya, dengan suara yang lebih tenang dari yang kurasakan. Kalau menurut ibu dan Faris ini tidak jelas, aku akan buat semuanya jadi jelas. Aku sudah melihat kotak itu. Aku tahu apa saja di dalamnya. Besok, kalau perlu, aku foto dan simpan. Kalau masih ada alasan lain setelah itu, berarti memang bukan akal sehat yang sedang bicara, tapi rasa bersalah yang sedang mencari tirai. Faris menatapku lama, rahangnya mengeras. Kamu berani sekali sekarang, Rick. Aku tidak lagi berani, Mas, sahutku. Aku hanya berhenti jadi penakut. Malam itu, aku membiarkan percakapan menggantung. Tidak ada teriakan, tidak ada piring pecah. Hanya sunyi yang tebal di antara kami. Ibuku memilih diam, mungkin menunggu esok untuk bertanya saat kami berdua saja. Dimas tidur dengan tenang. Tidak tahu bahwa di bawah kakinya, di ruang kecil bawah tangga, ada ranjang lipat yang mulai menunjukkan wajah sebenarnya. Dalam hati, aku sudah mengunci satu keputusan. Besok, di saat rumah lebih sepi, aku akan kembali ke gudang. Bukan hanya untuk mengganti spray tanpa anaknya tahu, tetapi untuk membongkar sampai ke akar-akar barang yang selama ini disembunyikan. Karena kalau gudang di bawah tangga saja sudah dipakai sembarangan, aku tidak bisa lagi memastikan ruangan mana di rumah ini yang benar-benar hanya milik keluarga kecilku, tanpa tambahan bayangan perempuan lain yang diselundupkan lewat gembok kecil dan kunci yang dulu selalu disuruhku abaikan. Pagi berikutnya, Faris berangkat kerja lebih awal dari biasanya. Alasannya, seperti biasa, rapat. Ia mencium keningku singkat di depan pintu, seolah percakapan semalam hanya mimpi yang tidak penting. Tapi aku menangkap caranya melirik ke arah bawah tangga sebelum keluar. Gerakan kecil itu cukup bagiku. Begitu suara motornya menjauh, aku menunggu sebentar untuk memastikan ia benar-benar tidak kembali karena sesuatu yang tertinggal. Setelah yakin, aku mengantar ibu sarapan, lalu berkata pelan bahwa aku ingin membereskan gudang sebelum siang, supaya kalau mau pakai ranjang lipat, ibu tinggal masuk tanpa takut debu. Kalau kamu capek, jangan dipaksa, ujar ibu. Nanti malah masuk angin. Aku tidak apa-apa, Bu, jawabku. Justru kalau gudang ini terus dibiarkan, aku yang susah tidur. Setelah Dimas berangkat sekolah dan ibu duduk di ruang tengah menonton acara pagi, aku turun ke bawah tangga dengan hati-hati, membawa plastik hitam besar, lap, dan ponsel. Di depan pintu gudang, aku sempat berhenti sebentar, menarik napas dalam-dalam. Kunci kecil itu terasa dingin di sela jariku. Lalu, sekali lagi, aku memutarnya. Pintu terbuka, wangi lembab bercampur parfum asing itu menyergap lagi. Kali ini, aku tidak membiarkan diriku menyangkal. Aku menyalakan lampu, lalu masuk, menutup pintu setengah, agar suara dari dalam tidak terlalu terdengar dari luar. Ranjang lipat masih tergeletak di tengah ruangan, seperti menunggu dipakai lagi. Aku menariknya sedikit, agar lebih leluasa bergerak, lalu mulai bekerja. Pertama, aku merapikan beberapa kardus di sisi kanan, memastikan tidak ada yang menghalangi jalanku. Setelah itu, aku berdiri di sisi ranjang, menatap kasur yang tertutup spray bermotif kotak-kotak. Dengan gerakan pelan, seperti membuka tirai panggung, aku mengangkat spray di satu sudut, lalu mengangkat kasurnya sedikit demi sedikit. Kotak hitam yang kemarin kulihat kembali muncul di bawah sana. Botol parfum kecil masih berbaring di sampingnya. Kain rendah merah muda yang kemarin kutemukan sekarang kusut sedikit. Mungkin karena cara tanganku menariknya kemarin tidak sehalus orang yang menata. Aku mengambil ponsel, menghidupkan kamera. Satu persatu, aku memotret. Kasur dengan spray terbuka, kotak hitam di bawahnya, botol parfum yang posisinya condong, kain rendah yang menyembul.
Lalu, dengan hati-hati, kubuka kotak hitam itu. Isi kotak masih sama. Botol parfum, pakaian tidur tipis yang tidak pantas untuk kupakai di depan anak, lipstik merah yang warnanya berani, dan bungkus kosong perlengkapan intim dewasa. Aku mengatur napas, lalu memotret semuanya dari berbagai sudut. Setiap foto kurasa sebagai semacam tameng untuk diriku sendiri. Kalau nanti ada yang bilang aku berhalusinasi. Selesai memotret, aku duduk sebentar di lantai gudang, bersandar pada dinding yang dingin. Ruangan sempit itu berbau seperti perpaduan antara rumah dan sesuatu yang bukan rumah. Di sini, Faris mungkin pernah tertawa, mungkin pernah berbisik, mungkin pernah melakukan hal-hal yang selama ini hanya kami lakukan di kamar. Tapi bedanya, kali ini bukan aku yang jadi lawannya. Kepalaku berputar kembali ke awal pernikahan kami. Dulu Faris begitu manis, begitu hati-hati. Kami menikah tanpa kemewahan, hanya pesta sederhana di halaman rumah orang tuaku. Ia selalu bilang, ia ingin rumah yang hangat, bukan sekadar besar. Dan aku percaya. Aku menyimpan setiap kalimat itu seperti janji. Pelan-pelan, setelah beberapa tahun, hal-hal kecil mulai berubah. Ia lebih sibuk dengan ponsel, lebih sering marah kalau aku tanya soal gaji. Tapi aku selalu menenangkan diri. Laki-laki kalau sudah jadi kepala keluarga memang begitu. Capek, tertekan. Jangan ditambah lagi tekanan dari istri. Hari ini, duduk di gudang, aku bertanya-tanya. Sejak kapan ia mulai merasa rumah ini tidak cukup? Sejak kapan ranjang utama di kamar atas tidak lagi nyaman sehingga ia membuka ranjang lipat di bawah tangga untuk sesuatu yang lain? Aku bangkit lagi, memutuskan untuk memindahkan satu barang dari kotak. Bukan semuanya, hanya satu, sebagai tanda. Pilihanku jatuh pada lipstik merah. Aku mengangkatnya pelan, menutup kembali kotak dan menaruhnya di tempat semula. Lipstik itu kumasukkan ke kantong celanaku. Nanti kita lihat, gumamku pelan. Seberapa panik kamu kalau salah satu benda hilang? Sebelum menutup gudang, aku memastikan spray kembali tertarik rapi, kasur turun ke posisi semula. Tidak ada yang terlihat aneh kalau orang cuma melongok dari pintu. Aku mematikan lampu, keluar, lalu mengunci pintu seperti tadi. Siang itu berlalu pelan. Ibu beberapa kali melirikku, mungkin merasa ada yang berbeda. Tapi ia tidak langsung bertanya. Mungkin ia menunggu waktu yang tepat. Aku membantu memasak, menyiapkan makan siang. Dimas pulang sekolah, rumah kembali terdengar hidup. Aku menahan gejolak di dalam dada, menyimpannya seperti api kecil di bawah tumpukan kayu. Menjelang sore, pesan masuk ke ponselku. Dari Faris. Pulang agak malam. Ada kerjaan tambahan. Jangan tunggu. Aku menatap layar ponsel lama-lama. Kata-kata itu kini tidak lagi netral. Kerjaan tambahan. Aku bertanya-tanya. Di mana kali ini ia akan menambah kerjaan? Di kantor atau di gudang bawah tangga? Malam hari, setelah Dimas tidur dan ibu masuk kamar, aku duduk di ruang tengah sambil pura-pura menonton televisi. Pintu gudang kulirik sekilas. Aku tahu, sebelum sampai rumah, Faris mungkin akan mampir ke sana dulu. Sekitar lewat jam 8, aku mendengar suara kunci pagar. Tak lama, pintu depan terbuka. Faris masuk, wajahnya tampak lelah, tapi matanya sibuk mencari sesuatu. Loh, sudah tidur semua? Tanyanya sambil melepas sepatu. Ibu di kamar, Dimas juga, jawabku tanpa menoleh dari layar televisi. Kamu dari kantor? Iya, sahutnya cepat. Tadi lembur. Aku hanya menggumam. Dari sudut mataku, aku melihat ia melirik ke arah bawah tangga. Tangannya seolah ingin bergerak ke arah gudang, tapi ia menahan. Aku mandi dulu ya, katanya. Silakan, jawabku dalam hati. Aku tetap duduk, pura-pura fokus ke tayangan yang sebenarnya tidak kupahami. Beberapa menit kemudian, aku mendengar langkah pelan di lantai atas. Lalu suara air mengalir di kamar mandi. Setelah itu, sunyi sebentar. Kemudian, seperti yang kubayangkan,
Terdengar suara langkah turun pelan-pelan. Tidak seberisik biasanya. Seperti seseorang yang tidak ingin membangunkan rumah. Aku mengecilkan volume televisi sedikit, lalu menatap ke arah bawah tangga, menunggu. Faris muncul di ujung anak tangga, memakai kaos dan celana pendek tidur. Ia menoleh ke arahku. "Kamu belum tidur?" tanyanya. "Sebentar lagi," jawabku. "Kenapa?" "Enggak. Tadi ingat, gudang belum aku cek lagi setelah kamu beresin. Takut ada tikus atau apa." Aku mengangguk, pura-pura tidak terlalu tertarik. "Silakan." Ia berjalan ke arah pintu gudang, mengambil kunci dari gantungan yang biasa ia pakai. Tidak tahu bahwa kunci sebenarnya sekarang ada di saku celanaku, dan yang ia pegang hanyalah kunci cadangan. Ia membuka pintu dan menghilang ke dalam. Aku diam, menghitung pelan dalam hati. 1, 2, 3. Hingga sekitar hitungan ke-30, suara kecil terdengar dari dalam gudang. Derit ranjang lipat, gesekan kasur, lalu bunyi sesuatu yang seperti kotak ditarik. Setelah itu, hening sebentar, dan aku mendengar napasnya berubah. Beberapa menit kemudian, pintu gudang terbuka lagi. Faris keluar dengan wajah yang berbeda. Ada tegang di sana, ada panik yang berusaha disembunyikan. Ia menutup pintu agak terburu-buru, lalu kembali ke ruang tengah dengan langkah yang dibuat seolah santai. "Kamu beneran cuma beres-beres kemarin?" tanyanya tiba-tiba. Aku menoleh pelan. "Memangnya menurutmu aku ngapain?" Ia menatapku tajam. "Tidak ada yang kamu ambil, tidak ada yang kamu pindahkan." Pertanyaan itu seperti konfirmasi yang tidak pernah kuminta. Aku mengangkat satu alis. Kalaupun aku memindahkan sesuatu, bukankah wajar? Gudang itu di rumah ini, Mas. Di rumahku juga. Atau ada barang yang sangat spesial sampai tidak boleh tersentuh istri. Ia menghela napas kasar, lalu mendekat satu langkah. "Rick, aku serius. Ada yang hilang di sana." Aku tersenyum tipis, lalu menyelipkan tangan ke dalam kantong celanaku. Lipstik merah itu masih di sana, dingin di ujung jari. Pelan-pelan, aku mengeluarkannya dan meletakkannya di meja di antara kami. "Ini yang kamu cari?" tanyaku. Wajahnya berubah. Mata melebar, napas terhenti sejenak. Ia meraih lipstik itu, menggenggamnya terlalu keras. "Kamu ambil ini dari mana?" "Dari kotak hitam di bawah ranjang lipat di gudang." Jawabku jelas, tanpa ragu. Kotak yang isinya parfum perempuan, pakaian tidur tipis, bungkus kosong perlengkapan dewasa. Tempat yang selama ini kamu kira aman, karena hanya kamu yang boleh buka pintunya. Faris menelan ludah. Lehernya bergerak naik turun. Untuk pertama kalinya, aku melihat benar-benar ketakutan. Bukan sekadar rasa tidak nyaman. "Rika, kamu tidak mengerti," katanya pelan, mencoba mengubah nada. Ada hal-hal yang aku mengangkat tangan, menghentikannya. "Berhenti memakai kalimat itu, Faris. Jangan lagi bilang aku tidak mengerti. Aku sudah cukup mengerti saat menemukan barang-barang itu di rumahku sendiri. Di gudang yang letaknya tidak jauh dari kamar anak kita." Ia terdiam. Di antara kami, lipstik merah itu tergeletak seperti saksi kecil yang terang benderang. Malam itu, aku tahu jebakan kecilku sudah bekerja. Ia panik. Ia sadar aku tahu. Tapi yang belum kulakukan adalah satu hal. Memaksanya berhenti menari di antara alasan-alasan dan memintanya bicara pada kenyataan. Dan untuk itu, aku tahu, aku tidak bisa lagi hanya berdua dengannya. Aku butuh saksi lain, seseorang yang tidak mudah ia tipu dengan kata-kata manis, yang dulu begitu mudah kulahap. Aku tidak langsung menjawab. Kutelepon pandangnya lama-lama, membiarkan Henning menggantung di ruang tengah. Televisi sudah kumatikan, jadi tidak ada suara lain yang bisa jadi pelarian. Hanya desis kipas angin, detak jam dinding, dan napas kami berdua yang terasa terlalu berat untuk ruangan sekecil ini. "Kalau kamu mau bicara soal hal-hal yang aku tidak mengerti," kataku pelan,
Kita bicara di depan orang yang kamu hormati. Bukan hanya berdua seperti ini, saat kamu bisa dengan mudah memutar balik semua. Alisnya berkerut. Maksudmu? Maksudku, malam ini juga kita buka pembicaraan di depan ibu. Jawabku. Ibu masih terjaga. Tidak usah tunggu besok, tidak usah tunggu suasana lebih tenang. Justru selama ini kalian selalu menunggu momen yang menurut kalian tenang untuk menenggelamkan aku dalam nasihat sabar. Malam ini aku ingin tenang versi aku. Faris menoleh ke arah kamar ibunya, tampak ragu. Tidak usah bawa-bawa mama, ini urusan suami istri. Aku menggeleng. Kalau dari dulu urusan suami istri benar-benar, kalian jaga berdua, mungkin aku tidak akan menemukan ranjang cadangan dan kotak hitam di gudang. Tapi sekarang, saat kamu sudah mengundang perempuan lain masuk ke rumah ini, urusan kita otomatis tidak lagi murni berdua. Tanpa menunggu persetujuannya, aku berdiri dan mengetuk pelan pintu kamar ibu mertua. Beberapa saat kemudian, suara dari dalam menjawab dan pintu terbuka. Ibu keluar dengan kerudung yang ia betulkan cepat-cepat. Ada apa ribut-ribut malam-malam? Tanyanya, menatapku dan Faris bergantian. Aku menarik napas. Bu, maaf mengganggu, tapi malam ini aku butuh ibu sebagai saksi. Kami tidak sedang ribut soal bumbu masak. Kami sedang membicarakan barang-barang perempuan lain yang kusimpan di meja ini. Aku menunjuk lipstik merah yang tadi masih tergeletak. Ibu mengerutkan kening. Itu apa? Lipstik, jawabku. Yang aku temukan di kotak hitam di bawah ranjang lipat di gudang. Kotak yang juga berisi parfum perempuan, pakaian tidur tipis, dan bungkus kosong perlengkapan intim dewasa. Semuanya bukan milikku. Semuanya kusimpan di foto di ponsel ini, kalau ibu mau lihat. Aku mengeluarkan ponsel, membuka galeri, dan menyodorkannya pada ibu mertua. Wajahnya mendekat, mata tuanya menyipit membaca gambar-gambar yang ada. Beberapa kali ia menghela napas, tapi tidak langsung berkata apa-apa. Ini kamu temukan di gudang? Tanyanya akhirnya. Iya bu, jawabku. Di bawah kasur ranjang lipat yang selama ini hanya Faris yang urus. Dan barusan Faris panik ketika satu barang kuambil. Artinya, ini bukan benda asing baginya. Bukan peninggalan pemilik rumah lama. Bukan barang tamu yang lupa. Aku memutar ponsel ke arah Faris. Faris, sekarang di depan ibu. Aku akan tanya pelan-pelan. Benda-benda ini punya siapa? Ia diam cukup lama. Rahangnya mengeras. Aku sudah bilang, mungkin itu peninggalan. Ada foto tanggal di sini, potongku, menunjuk sudut layar. Foto ini barusan, aku ambil. Tapi barangnya sendiri jelas belum lama tinggal di situ. Kainnya masih lembut, parfum masih wangi. Kalau kamu tetap bilang ini peninggalan, berarti pemilik lamanya punya kemampuan menitip barang lewat waktu. Ibu mengembalikan ponsel pelan-pelan, duduk di sofa dengan wajah kusut. Faris, panggilnya. Nada suaranya kali ini berbeda, tidak sekeras ketika menegurku. Mama tanya baik-baik. Barang-barang ini punya siapa? Kamu jangan buat mama ikut berdosa karena menutupi sesuatu yang jelas. Jelas ada di depan mata. Faris menatap ibunya, lalu menatapku. Di matanya, aku melihat seseorang yang sedang tersudut di sudut ruangan yang ia kira hanya miliknya. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Akhirnya, ia menghembuskan napas panjang, seolah kehabisan energi untuk berpura-pura. Itu bukan punya Murik, juga bukan punya mama, katanya pelan. Punya siapa? Suaraku serak, tapi kupaksa keluar. Ia menunduk. Punya seseorang yang pernah aku bawa ke sini. Aku merasa dunia di sekelilingku mengecil. Kalimat itu sederhana, tapi isinya seperti menarik lantai di bawah kakiku. Kesini, ulangku, memastikan aku tidak salah dengar. Ke rumah ini. Faris mengangguk pelan. Ke gudang, bukan ke kamar. Aku jadi benar. Potongku, suaraku kali ini bergetar antara marah dan jijik. Kamu tidak hanya selingkuh di luar. Kamu membawa perempuan itu ke rumah ini. Ke gudang di bawah tangga,
tidak jauh dari kamar anakmu. Di atas ruangan ini ada aku yang lagi lipat baju, ada Dimas yang lagi belajar. Dan kamu ada di bawah sini, membuka ranjang lipat dan kotak hitam. Ibu memegang dada, seolah kehabisan napas. Astagfirullah, Faris, desisnya. Ini rumah, nak, bukan tempat. Begitu. Faris meremas lipstik di tangannya sampai ujungnya penyok. Aku tidak sering, katanya cepat, seperti anak kecil mencari pembelaan. Hanya beberapa kali. Dia butuh tempat dan aku. Dan kamu butuh petualangan, sahutku dingin. Jadi kalian sepakat, rumah ini cukup aman, gudang cukup tersembunyi, ranjang lipat cukup nyaman untuk menampung dosa kalian. Ia memejamkan mata. Kamu tidak tahu tekanan di kantor, tekanan di rumah. Berhenti, potongku lagi. Berhenti menjadikan tekanan sebagai alasan untuk mengundang perempuan lain ke rumah. Kalau kamu lelah, kamu bisa tidur. Kalau kamu stres, kamu bisa curhat. Kalau kamu merasa tidak bahagia, kamu bisa bicara. Tapi kamu memilih membawa tubuh orang lain ke ruang yang dindingnya. Juga menyimpan foto-foto anakmu. Itu bukan tekanan, Faris. Itu pilihan. Ibu mencengkeram ujung jilbabnya, menatap anak lelakinya dengan pandangan yang sukar kuterjemahkan. Kecewa, marah, tapi juga takut pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Kamu sadar kalau orang luar tahu nama keluarga kita habis? Aku menoleh, menatap ibu. Nama keluarga kalian mungkin habis, Bu. Tapi hatiku sudah keburu robek sebelum nama itu dijaga atau dijatuhkan di depan orang lain. Sejak kapan kita menukar ketenangan batin dengan reputasi kosong? Ruangan terasa makin berat. Faris berdiri, berjalan mondar-mandir beberapa langkah, lalu berhenti di depan kami. Apa yang kamu mau sekarang? Kamu mau aku sujud di kaki kalian? Mau aku telepon perempuan itu sekarang juga dan putus di depanmu? Mau apa? Aku menatapnya lama. Pertanyaan itu terdengar seperti orang yang baru sadar bahwa ia tidak lagi memegang kendali. Untuk pertama kalinya, ia bertanya, apa yang ku mau, bukan memerintah apa yang harus kulakukan. Aku tidak butuh drama telepon di depan umum, jawabku tenang. Kalau kamu mau mengakhiri hubungan itu, selesaikan dengan cara yang benar. Jangan tarik-tarik aku sebagai penonton dadakan. Yang aku mau sekarang hanya satu. Kamu tidak tidur lagi di rumah ini malam ini. Faris tampak kaget. Maksudmu? Maksudku, kamu keluar. Kataku pelan tapi tegas. Kalau kamu merasa gudang ini nyaman untuk menyimpan rahasiamu, sekarang gudang dan seluruh isi rumah ini tidak lagi nyaman untukku. Tapi aku tidak akan menyerahkan rumah ini begitu saja. Jadi yang keluar bukan aku, tapi kamu. Setidaknya sampai kita bertemu di tempat yang lebih netral untuk bicara. Mungkin di hadapan pihak keluarga lengkap atau orang yang benar-benar paham hukum agama dan hukum negara. Ibu terburu-buru memotong. Rika, jangan begitu. Rumah ini atas nama dia. Kamu kalau di luar nanti bagaimana? Orang-orang, rumah ini boleh atas nama siapapun di sertifikat, Bu. Kataku, menatapnya lembut tapi teguh. Tapi yang setiap hari menggosok lantai, memasak di dapur, menidurkan anak di kamar, itu aku. Aku berhak merasa aman di sini. Dan malam ini, rasa aman itu sudah dirampas oleh anak ibu sendiri. Jadi izinkan aku sekali saja mendahulukan keselamatan jiwaku daripada nama di kertas tanah. Faris menghela napas panjang, lalu menubruk sofa, duduk dengan wajah tertutup kedua tangan. Aku tidak punya tempat lain, gumamnya. Tempat yang kamu cari saat kamu membawa dia ke gudang itu di mana? Tanyaku balik. Tempat itu ada. Kamu hanya tidak pernah ragu mencarinya saat sedang mengejar keinginanmu. Sekarang, saat harus menanggung akibat, jangan tiba-tiba merasa tidak punya tempat. Henning kembali membungkus kami. Ibu akhirnya berkata dengan suara lirih. Faris, untuk malam ini, dengar kata Rika dulu. Kamu keluar dulu. Besok kita bicara lagi. Ia menurunkan tangannya, menatap ibunya tak percaya.
Jadi Mama berpihak ke dia. Mama berpihak ke kebenaran, jawab Ibu pelan. Kamu anak Mama, tapi kamu juga laki-laki dewasa yang tahu bedanya gudang dan tempat maksiat. Kalau kamu tidak dibenturkan dengan konsekuensi malam ini, kamu akan anggap semua ini hanya ribut kecil yang bisa kamu jinakkan dengan rayuan dan janji-janji. Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa seperti jam, Faris berdiri. Ia masuk ke kamar, mengambil tas kecil, memasukkan beberapa pakaian. Ia tidak menatapku saat melewati ruang tengah. Di pintu, ia sempat berhenti sebentar. Rick, katanya lirih. Kalau ini semua membuatmu lega, aku pergi dulu. Tapi jangan buru-buru ambil keputusan. Kita masih bisa perbaiki. Aku menatapnya dari tempat duduk. Kamu yang tahu seberapa dalam kamu merusaknya, Faris. Kalau kamu sungguh mau memperbaiki, nanti kita lihat kecocokannya. Bukan hanya dari kata maafmu, tapi dari cara kamu menata ulang hidupmu. Gudang itu harus kosong, bukan hanya dari barang, tapi dari niatmu. Pintu tertutup di belakangnya, meninggalkan celah kecil di udara yang terasa dingin. Ibu terisak pelan, menutup wajah. Aku duduk diam, tidak ikut menangis. Entah air mataku sedang habis, atau mungkin aku sudah terlalu lama menangis dalam diam selama ini. Beberapa hari setelah itu, aku dan ibuku berbicara lebih dalam. Orang tuaku datang, keluarga Faris diajak duduk bersama. Bukti-bukti dikeluarkan, kata-kata saling melayang. Ada yang memintaku sabar, ada yang menyuruhku bertahan demi anak. Ada yang diam, tapi tatapannya memihakku. Aku tidak mengumumkan apapun ke tetangga, tidak menulis status apa-apa. Yang kuberitahu hanya lingkar orang yang benar-benar perlu tahu. Keputusanku belum selesai malam itu. Aku butuh waktu untuk menimbang. Apakah pernikahan yang sudah diisi ranjang lipat di gudang dengan perempuan lain masih layak diselamatkan? Atau justru itu tanda bahwa aku harus menyelamatkan diriku sendiri? Tapi satu hal sudah pasti. Aku tidak akan lagi membiarkan ada ruang di rumah ini yang kuncinya hanya dipegang satu orang. Entah nanti aku tinggal di rumah ini lagi atau tidak. Aku sudah belajar bahwa di balik gudang kecil yang tidak penting, bisa saja ada panggung pengkhianatan yang dibangun pelan-pelan. Dan tidak ada yang lebih menyakitkan daripada tahu bahwa orang yang membangun panggung itu adalah orang yang setiap malam tidur di ranjang utama di sampingmu. Untukmu yang sedang mendengar ceritaku, mungkin di rumahmu juga ada pintu-pintu kecil yang selalu dilarang dibuka dengan alasan keamanan. Mungkin ada ruang yang katanya hanya penuh barang rongsokan, padahal di sanalah kamu disembunyikan dari hidup pasanganmu yang sebenarnya. Tidak semua gudang menyimpan dosa, tapi tidak semua dosa ditaruh jauh-jauh di luar rumah. Kadang, yang paling gelap justru disimpan di bawah tangga, dekat sekali dengan tempat kamu menaruh sepatu dan harapan. Malam ketika aku menemukan kain rendah merah muda dan lipstik merah di bawah kasur ranjang lipat itu, sebenarnya bukan malam ketika rumahku hancur. Itu hanya malam ketika semua yang selama ini remuk, pelan-pelan, akhirnya kelihatan jelas di bawah cahaya lampu gudang. Dan anehnya, di tengah rasa jijik dan marah, aku juga menemukan satu hal lain yang selama ini ikut terkunci di sana. Keberanianku sendiri.